Seluruhnya siap gerak. Lancar depan gerak. Tegap gerak. Istirahatnya siap gerak. Lancar depan gerak. Tegap gerak. Istirahat di tempat gerak. Laki-lakinya masuk. Yusuf ke kelas. Perempuannya. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa datang belajar untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam seperti apa yang kita rasakan sekarang ini. Ya bahagia, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya akan tanya tentang kondisi anak-anakku sekalian. Ya, kondisi bagaimana keadaan kalian semua. Bagaimana kondisimu hari ini? Ya, saya ulangi. Bagaimana kondisimu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, karena salah satu nikmat yang harus kita syukuri itu adalah nikmat kesehatan. Ya, nikmat kesehatan itu sangat penting sehingga itu salah satu bentuk nikmat yang harus kita syukuri. Karena materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang sujud syukur. Ya, sujud syukur. Sujud syukur itu sujud yang dilakukan oleh seseorang karena ada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin membangkitkan gairah semangat siswa-siswi sekalian. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, kira-kira kalian datang di sekolah ini menggunakan apa? Apakah diantar, jalan kaki, atau menggunakan kendaraan sendiri? Angkat tangan yang jalan kaki. Yang diantar ada? Yang diantar 2 orang. Yang pakai kendaraan sendiri? Ya, 1 orang Wisnu. Ya, terima kasih. Firna, Hadir Pak. Agus Saputra, Hadir Pak. Ajisman, Hadir Pak. Almi, Hadir Pak. Hadir Pak. Suwadi, Hadir Pak. Farni, Hadir Pak. Vera, Hadir Pak. Karyadi, Alfa. Insri Pita, Niatil Khair, Hadir Pak. Rizka Sari, Elma, Hadir Pak. Wilda Sari. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, saya akan bacakan dulu kompetensi dasar yang akan menjadi rujukan kita pada proses pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar yang akan kita terapkan itu yang pertama adalah menghayati hikmah sujud syukur. Kedua, menjalankan dan tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menerapkan tata cara sujud syukur. Dan keempat adalah mempraktikkan tata cara sujud syukur. Ya, inilah yang harus kita penuhi dalam proses pembelajaran ini. Bisa dipahami? Bisa. Tujuan pembelajaran kita hari ini, apa yang akan kita capai sebelum pembelajaran ini selesai. Tentunya materi itu ada yang harus kita capai dalam sebuah kegiatan. Sebelum kegiatan berlangsung, sebelum kegiatan itu berakhir, maka ada
tujuan yang harus kita capai. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini adalah seorang siswa harus mampu menunjukkan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, sikap jujur dan santun dalam beraktivitas dengan baik, menunjukkan sikap tawadu dan hormat kepada sesama manusia dengan baik. Ya, mampu menemukan pengertian sujud syukur dengan benar, mampu menentukan atau mendapatkan hukum atau dalil tentang sujud syukur. Selanjutnya, kalian harus bisa menentukan atau bisa mengemukakan sebab-sebab melakukan sujud syukur, menentukan syarat dan rukunnya dari sujud syukur, dan mampu mengimplementasikan sujud syukur, serta harus mampu mengetahui hikmah dari sujud syukur. Selanjutnya, harus bisa, tujuan terakhir adalah harus kita bisa praktekkan tentang sujud syukur. Oke, itulah tujuan kita dan itu yang harus kita capai pada hari ini. Selanjutnya saya ingin memberikan semangat supaya kita dalam belajar nanti kita lebih bersemangat. Bisa ya? Ya, coba berdiri semua. Kalian cukup ikuti saya dan dengan semangat. Semangat. Begitu ya? Bisa? Oke, kita mulai. Ya. Semangat. Nah, itulah. Kita lanjut materi. Sebelum saya membagikan tugas, saya jelaskan dulu terlebih dahulu mengenai tentang sujud syukur. Materi kita hari ini adalah sujud syukur. Ya, sujud syukur. Tentunya kata sujud ini bukan hal yang baru bagi kita, karena hampir tiap hari kita melakukan sujud. Hampir tiap hari kita melakukan sujud. Tapi sujud syukur ini belum tentu kita lakukan setiap hari, bahkan tidak pernah. Jadi, apa sih sujud syukur itu? Ya, sujud secara bahasa artinya adalah tunduk. Sedangkan sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang karena mendapatkan nikmat atau karena terhindar dari masalah atau musibah. Selanjutnya karena mendapatkan kabar gembira. Nah, itulah orang yang melakukan sujud syukur. Itulah sebab dari sujud syukur. Apa hukumnya? Apa hukum dari sujud syukur? Hukum sujud itu hukumnya apa? Hukum bersyukur. Hukum bersyukur hukumnya wajib. Ya, hukum bersyukur itu hukumnya wajib. Sedangkan hukum melakukan sujud syukur itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Kalau kita bersyukur hukumnya wajib. Kenapa kita harus bersyukur? Karena itu adalah salah satu bentuk ungkapan kebahagiaan kita kepada Allah, karena Allah telah memberikan kita nikmat. Sujud syukur ini bukan hanya dilakukan untuk sekarang ini, tidak. Dan di zamannya Nabi itu sudah dilakukan yang namanya sujud syukur. Setelah Nabi, ketika Nabi mendapatkan kemenangan pada saat perang, dia melakukan sujud. Setelah Nabi mendapatkan kabar gembira, Nabi juga melakukan sujud syukur. Ya. Sehingga itulah hukum yang menjadi sujud syukur itu sendiri. Selanjutnya, dalilnya. Salah satu dalil yang mewajibkan kita untuk melakukan syukur itu adalah di Al-Quran surat Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya kata Allah, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, aku akan tambah nikmatku kata Allah. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangat pedih. Itulah salah satu dalil yang menerangkan tentang sujud syukur. Jadi itulah penjelasan awal
materi kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan bagikan kelompok supaya kalian kerja. Dapat kelompok 4 ya. Yang di sini contoh, sini satu kelompok, di sini satu kelompok, di sini satu kelompok, yang tiga lagi ini satu kelompok. Oke? Nah, silakan angkat kursinya menuju ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Silakan kerja. Yang kalian kerja itu adalah kalian amati gambar. Itu ada hal yang silakan diskusikan di situ. Perhatikan dulu semuanya. Coba perhatikan. Setelah kalian diskusikan itu, materi diskusi itu kita akan presentasikan di depan. Ada satu orang yang baca di depan. Setelah kita presentasi, kita akan lihat apakah kita sudah mampu untuk mengemukakan pengertiannya, sebabnya, rukunnya, hikmahnya. Apakah kita sudah mampu atau belum? Setelah itu kita melakukan sujud praktek. Sudah? Sudah ya? Ya. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya di depan. Kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Niatil Khair. Saya perwakilan dari kelompok 1. 1. Apa itu sujud syukur menurut pendapat kelompok kalian? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mendapat keuntungan yang menyenangkan atau terhindar dari kesusahan yang besar. 2. Apa yang menyebabkan seseorang melakukan sujud syukur? Sebab-sebab seseorang yang melakukan sujud syukur yaitu karena ia mendapat nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat berita yang menyenangkan, terhindar dari bahaya atau musibah yang akan menimpanya. 3. Bagaimana cara melakukan sujud syukur dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Inilah hasil presentasi dari kelompok. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sari. Saya perwakilan dari kelompok 2. Apa itu sujud syukur menurut pendapat kelompok kalian? Sujud syukur adalah sujud terima kasih, yaitu seorang melakukan sujud syukur karena ia mendapat nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat berita yang menyenangkan, terhindar dari bahaya musibah yang akan menimpanya. Bagaimana cara melakukan sujud syukur? Secara umum, menjadikan manusia beribadah. Sudah? Ya. Terima kasih kepada kelompok 2 diskusinya. Perkenalkan, nama saya Ajisman, perwakilan dari kelompok 3. 1. Apa itu sujud syukur menurut pendapat kelompok kalian? Adalah jenis sujud yang hanya dilakukan sebagai bentuk terima kasih kepada Allah atas ketetapannya. Yang menyebabkan seseorang sujud syukur: 1. Membaca niat sebelum melakukan sujud. 2. Melakukan takbiratul ihram. 3. Melakukan sujud syukur 1 kali. 4. Membaca doa sujud syukur saat posisi sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusinya. Ya. Nama saya Raditya, perwakilan dari kelompok 4. Sudah bisa
kemukakan tentang pengertian sujud syukur, sebabnya, tata caranya, itu sudah kalian bisa kemukakan. Selanjutnya kita lanjut di melakukan praktek sujud syukur. Ya. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempraktekkan tata cara sujud syukur sebagaimana yang kalian sudah amati. Silakan. Ya, silakan. Nawaitu sujudan syukri lillahi ta'ala. Ya, itulah hasil dan praktek dari kelompok 1. Alhamdulillah. Saya persilakan kepada kelompok 2, silakan. Ya, mulai. Nawaitu sujudan syukri lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sajjada wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah hasil praktek dari kelompok 2. Ya. Selanjutnya kelompok 3. Tampil itu kayak macam dulu tempat itu dulu. Nawaitu sujudan syukri lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalian sudah bisa mempraktekkan tata cara sujud syukur. Sebelumnya saya jelaskan sedikit lagi, saya tambahkan mengenai sujud syukur. Sujud syukur itu saya ulangi sekali lagi ya, supaya lebih membekas. Perhatikan di sini semua, sujud syukur itu sujud karena ucapan terima kasih. Ya. Hikmahnya karena kita akan mendapatkan tempat yang baik di surga salah satunya. Akan disediakan tempat yang baik di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita sering melakukan sujud syukur. Oke, anak-anak sekalian, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Ya, Ari Agusman, saya persilakan. Mengapa kita harus sujud syukur? Pertanyaan dari temanmu bahwa mengapa sih kita harus sujud syukur? Ya. Ada yang bisa jawab? Ya, niatil khair, silakan. Ada Agusman, perhatikan ya. Ya, niatil khair akan menjawab. Karena itu adalah bentuk rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia. Itulah jawaban yang sangat bagus karena itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus syukuri. Salah satunya adalah dengan cara melakukan sujud syukur. Tibalah kita di kegiatan akhir, bagikan lembar kerja tugas kita. Saya akan membagikan lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini kalian akan kerja, setelah itu dikumpul. Bisa dipahami? Ya.
Jadi evaluasi kita itu adalah setelah kita mempelajari materi, apakah materi itu kalian sudah bisa pahami atau tidak? Bisa dipahami? Jadi dengan tolak ukur bahwa kalian sudah bisa memahami, maka kalian akan mampu menjawab pertanyaan yang telah saya bagikan. Selanjutnya kita masuk di refleksi. Ya, saya persilakan kepada salah seorang siswa untuk merefleksi. Refleksi itu adalah apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini. Itulah refleksi. Ya. Saya tunjuk salah seorang, Agus. Saya persilakan. Alhamdulillah, pembelajaran kita sangat menyenangkan dan kita bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah sangat bagus dan semoga sujud syukur ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran kita hari ini kita sudah selesai. Selanjutnya saya suruh beberapa orang yang mau, kira-kira ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Angkat satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada? Nanti hai, silakan. Nah, kita simpulkan sedikit pelajaran kita hari ini. Ya. Jadi kesimpulan untuk pelajaran hari ini adalah sujud syukur adalah sujud terima kasih yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya. Sebab-sebab yang menyebabkan seseorang melakukan sujud syukur: 1. Mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapat kabar yang menyenangkan. 3. Terhindar dari masalah atau musibah yang akan menimpanya. Dan hukum sujud syukur adalah sunnah. Itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita keluar, saya persilakan kepada Ajisman untuk memimpin doa untuk sebagai penutup pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan pahala atau ridho Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ajisman pimpin doa di depan. Mari Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada anak-anak sekalian. Saya akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan billahi fi sabilillah astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapkan ketua kelas. Stay, Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan